Kedengaran. Oke, baik langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat selaku pembicara pada webinar mulia hari ini, Bapak Insinyur Hartomo Suwardi, MSc, PhD, CRP, IPU, ASEAN, Engineering Register. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, serta hadirin dan rekan-rekan saya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara webinar Monthly hari ini dengan tema menumbuhkan budaya kerja ergonomis melalui affective design. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sebelum mulai acara hari ini, perkenalkan saya Mukhlisin Abdullah selaku MC webinar pada hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya dan Hymne WI. Yang ketiga, foto bersama. Selanjutnya, pembacaan CV dari pemateri. Yang keempat, pembahasan CV. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, presensi. Yang kedelapan, pengumuman. Dan yang terakhir, penutup. Memulai acara hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne WI. Majukan studi, giatkan
Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke acara utama, yaitu pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Hartomo Suwardi selaku pemateri webinar hari ini. Bapak Hartomo Suwardi bergabung dengan Fakultas Teknologi Industri pada April 1995, menjadi salah satu dosen senior jurusan Teknik Industri yang penelitian berfokus pada desain ergonomik, desain peningkatan kualitas, manajemen kualitas total, peningkatan produktivitas, dan desain produk. Memiliki segudang pengalaman, di antaranya pada tahun 2023 hingga saat ini menjadi engineer UMI Makassar. Pada tahun 2022 hingga saat ini menjadi ASEAN Engineer. Lalu pada tahun 2022 hingga saat ini menjadi Eksekutif Professional Engineer. Lalu pada 2022 hingga saat ini menjadi Certified Rights Professional. Di tahun 2015 hingga saat ini menjadi Auditor of the Quality Management System. Di tahun 2018 hingga saat ini menjadi Level 1 TRIS Instructor. Pada tahun 2017 hingga 2019 menjadi Assessor of Competency of the Badan Nasional Standarisasi Profesi. Lalu di tahun 2016 hingga saat ini menjadi Member of Persatuan Indonesia. Pada tahun yang sama hingga saat ini beliau menjadi Junior Expert Occupational Safety and Health Associate. Lalu pada tahun 2015 hingga saat ini menjadi Member of International Ergonomic Association. Di tahun 2014 hingga 2018 beliau menjadi eh, kepala lab- kepala Laboratorium Fisika Dasar. Lalu di tahun 2013 hingga 2014 beliau menjadi Head of Internal Quality Audit Universitas Islam Indonesia. Di tahun 2005 hingga 2008 beliau menjadi Head of Academic Development Board Universitas Islam Indonesia. Lalu di tahun 2003 hingga 2005 beliau menjadi Secretary of Higher Education Industrial Affiliation Center Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1900 hingga 1999, beliau menjadi Head of the Work System Design and Ergonomic Laboratory Industrial Engineering Department Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Untuk pendidikannya pada tahun 2008 hingga 2013, beliau menempuh S3 di University of Malaysia dan menerima gelar PhD pada bidang ergonomi industri. Lalu pada tahun 2003 hingga 2002, beliau menempuh gelar S2 di National University of Malaysia dan menerima gelar Magister pada bidang ergonomi manufaktur. Dan di tahun 1987 hingga 1994, beliau menempuh S1 di Universitas Islam Indonesia. Masuk pada sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi kepada Bapak Hartomo Suwardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ini ada moderatornya nggak, Mas? Oh iya, ada Pak dari Bu Lida. Ya, Pak. Saya sebagai moderator webinar pada hari ini, Pak. Baik, saya langsung kah? Ya, baik, Pak. Langsung ke materi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah hari ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadir di webinar nasional yang merupakan agenda jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, agenda bulanan. Dan hari ini jatah saya untuk mengisi tentang ergonomics, human factor, di mana topiknya tentang menumbuhkan budaya kerja ergonomics melalui efektif design. Bisa dilihat ya, suara saya bisa didengar kan? Bisa, Pak. Saya baik, sebetulnya pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan sebuah ide, sedikit
sedikit ide, sedikit opini tentang pada webinar ini tentang bidang ergonomics. Ya. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya baru suatu pengantar ya, tentang topik yang akan kita bawakan, khususnya kaitannya dengan affective design. Jadi pada topik ini tentang affective design itu sendiri sebetulnya sudah lama, dan salah satu tokohnya itu dari Filipina ya, tentang affective design. Nah, bagaimana kita menumbuhkan budaya kerja ergonomis melalui affective design ini? Mari kita coba bahas. Kita coba telah bersama-sama di dalam kesempatan ini, dalam webinar ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, sehingga nanti untuk kedepannya kita bisa lebih detail lagi membahas tentang affective design itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari kata menumbuhkan budaya kerja ergonomis, inti daripada yang ergonomis ini adalah bagaimana sih kerja itu dilakukan. Kerja sendiri itu adalah sebuah aktivitas di mana seseorang mengarahkan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dalam rangka mengarahkan kekuatan kemampuan sesuatu itu bukan hanya sebatas pada upaya fisik saja, tapi juga ada juga upaya mental. Dan ini berterusan, berkelanjutan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengatasi hambatan. Mengatasi hambatan untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil yang diinginkan dari sebuah aktivitas seseorang atau pekerja atau siapapun yang menggunakan tenaganya, menggunakan pikirannya untuk melakukan suatu aktivitas tersebut. Tentunya, baik secara fisik maupun secara mental, aktivitas dari mulai manual sampai pada yang saat ini dengan menggunakan teknologi komputer, itu adalah memberikan sebuah beban kepada seseorang, baik beban fisik maupun beban mental. Tentunya beban ini akan mengakibatkan sebuah tekanan pada tubuh kita, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, tekanan ini akan mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dalam bekerja. Kalau tekanan itu melebihi dari sebuah batasan orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau bekerja dengan cara tidak mengikuti suatu konsep-konsep yang alami, maka dia akan melakukan satu pekerjaan dengan memperoleh beban yang lebih besar. Ini mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan ini itu akan mengakibatkan terjadinya sebuah bahaya ya pada tubuh kita. Mungkin juga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja, mungkin juga bisa mengakibatkan terjadinya penyakit ya atau tidak sehat dalam bekerja. Karena apa? Ketidaknyamanan ini akan mengakibatkan terjadinya sebuah kelelahan yang begitu cepat. Sehingga fungsi-fungsi tubuh, fungsi fisiologis dan fungsi juga anatomi, juga fungsi psikologisnya itu akan terganggu. Sehingga apa? Dia kadang kalau diberikan sebuah deadline, itu akan melakukan satu pekerjaan-pekerjaan tanpa mengikuti prosedur atau di luar prosedur yang ada, atau melupakan kemampuan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu perlu kita kita berikan sebuah wawasan kepada pekerja ini, sebuah konsep yang ketika bekerja itu tidak mengalami kelebihan beban yang melebihi dari batas yang dia miliki. Sehingga dia bisa bekerja dengan nyaman, sehingga juga dia akan terhindar daripada sebuah kecelakaan kerja. Dan juga tidak terhindar dari sebuah penyakit mental atau penyakit fisik juga ketika ada sebuah kecelakaan kerja di situ. Nah, oleh karena itu saya kira setiap manusia, setiap orang ingin bekerja dengan sehat dan aman. Nah, bagaimana kita bekerja sehat dan aman di situ? Kalau kita lihat
bekerja sehat itu dimaknai bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan itu tidak akan memperoleh sebuah penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Jadi penyakit yang timbul karena lingkungan kerja itu menurut Kepres tahun 22 tahun 1993 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja ketika dia melakukan suatu pekerjaan. Seseorang yang melakukan pekerjaan tanpa memiliki atau memperoleh sebuah penyakit, maka itu disebutkan bekerja dengan sehat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketika seseorang itu melakukan suatu pekerjaan, itu tidak akan memperoleh segala penyakit, baik itu penyakit ringan maupun penyakit berat. Sehingga kita bisa katakan bahwa bekerja sehat itu adalah non disease. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bekerja aman. Apa itu bekerja aman atau selamat di situ? Nah, seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tanpa mengakibatkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja, baik itu kecelakaan yang ringan maupun kecelakaan yang berat, sampai meninggal mungkin, itu dikatakan bahwa seseorang itu melakukan suatu pekerjaan dengan aman, dengan selamat. Jadi kecelakaan kerja itu sendiri merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki sebetulnya oleh semua orang ketika dia bekerja dalam sebuah lingkungan kerja. Apakah kecelakaan itu secara fisik maupun kecelakaan secara mental, itu juga tidak diinginkan sebetulnya. Suasana masalah mental, suasana hati, suasana pikiran yang tidak normal atau tidak stabil, itu juga disebut dengan kecelakaan mental. Apalagi kalau kita secara fisik, dengan terpeleset jatuh atau bahkan terpotong tangannya atau apa saja yang mengakibatkan terjadi luka di dalam tubuh fisik kita, disebut dengan kecelakaan. Dan ini semuanya itu akan mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Dan tentunya akan bisa mengakibatkan terjadi kerugian bagi seorang manusia, bahkan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi bagaimana kita bekerja aman, maka kita bisa katakan bahwa ketika seseorang bekerja dengan aman dan selamat itu tidak mengalami eksiden, tidak mengalami kecelakaan, atau disebut dengan no accident. Lalu bagaimana kita bisa bekerja sehat dan aman dan selamat? Tentunya kita akan kembali kepada yang tadi saya sebutkan bahwa kita harus bekerja dengan nyaman. Lalu apa yang dimaknai nyaman di situ? Di sini nyaman secara fisik maupun secara mental. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa nyaman itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa segar, sehat, enak, aman, sejuk, bersih, tenang, dan damai. Nah, kata-kata ini sebetulnya bisa kita menjadi referensi kita ketika kita melakukan suatu aktivitas dalam sebuah lingkungan kerja, baik lingkungan kerja skala kecil maupun skala besar. Mengapa kita mengacu itu? Kenapa kita mengacu seperti itu? Karena apa? Kita ingin berusaha bahwa pekerjaan itu yang kita lakukan adalah betul-betul pekerjaan yang memenuhi keputusan kita dan kita bekerja dengan segar, dengan sehat, ya, dan enak, ya, serta damai, tidak ada konflik, dengan tenang, lebih fokus. Dan tentunya lingkungan kerjanya itu juga bersih, sejuk, ya. Sejuk dalam arti bukan dingin sekali, tapi dalam sejuk dalam sebuah terbatasan comfort zone, kenyamanan area di situ. Dan juga tentunya paling tidak aman di situ. Jadi bekerja nyaman itu berkorelasi dengan atau ketika suatu perasaan antusias yang muncul dalam diri kita dan juga menikmati setiap proses dalam pekerjaan seberat apapun sebatas kemampuan yang kita lakukan. Jadi seberat apapun pekerjaan itu dan sebesar apapun tantangan pekerjaan itu muncul di setiap pekerjaan yang dilakukan tanpa ada gangguan. Baik itu gangguan muskuloskeletal, baik itu gangguan fisiologis,
dan baik itu gangguan psikologis. Kalau kita mengalami gangguan-gangguan ini, berarti sudah mengarah, bahkan itu merupakan tanda-tanda awal, meskipun itu gangguannya kecil, itu tanda-tanda awal bahwa kondisi kerja kita, atau baik itu secara internal tubuh kita, atau mungkin juga lingkungan kerja kita, itu sudah bekerja dengan tidak nyaman. Nah, oleh karena itu kita harus mampu untuk mengidentifikasi atau merasakan bahwa ada gangguan yang muncul meskipun sekecil apapun di situ. Sehingga kita bisa mengatasi, bisa mencegah bahkan untuk tidak mengalami gangguan tersebut. Ya. Gangguan muskuloskeletal ya seperti sakit atau yang sering disebut dalam bahasa Inggris pain, di leher mungkin di pinggang atau di tangan atau di kaki atau di bahu atau mungkin di bagian seluruh anggota tubuh kita yang mengalami sakit. Sakit dalam arti bukan sakit sampai pada tataran injury, tapi sakit pada tataran merasakan tidak enak badan, merasa tidak sehat. Tadi saya katakan tidak sehat. Artinya ada suatu otot-otot kita terganggu atau tulang tubuh kita terganggu, kerangka tubuh kita terganggu. Dan itu juga akan dilakukan ditunjukkan oleh sebuah perilaku yang menunjukkan bahwa dia mengalami kesakitan meskipun itu ukurannya kecil. Itu yang disebut dengan jadi terganggunya sistem anatomi tubuh manusia dan seperti tulang, otot, ya, dan sebagainya. Mungkin bahkan saraf di situ ya. Jangan gangguan fisiologis adalah ini mengarah kepada kerja anatomi tubuh tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga dia akan mengalami semacam kelelahan, ya. Mengalami kelelahan yang muncul sehingga karena fungsi itu tidak berjalan dengan semua karena ada gangguan mungkin muskuloskeletal dan gangguan fisiologis. Ini dimunculkan seperti itu. Tanda-tandanya ya seperti mengantuk mungkin karena energinya sudah mulai. Karena gangguan psikologis kaitannya dengan kondisi pikiran kita. Psikologis ini, mental kita, jiwa kita. Bisa dari sisi kita tidak bisa konsentrasi, ya, ditunjukkan dengan adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika melakukan suatu pekerjaan. Atau juga terjadi munculnya ada sebuah emosi yang peluap-peluap yang tak melebihi dari batas yang ada. Meskipun kita sebetulnya punya emosi. Jadi pikiran-pikiran kita itu akan mempengaruhi suasana hati kita. Nah, suasana hati kita itu tidak dalam kondisi stabil, normal, atau dikatakan tidak mengalami ketidaknyamanan atau mengalami ketidaknyamanan di situ, maka dia akan ditunjukkan dengan perilaku. Ya. Perilaku suka marah-marah, perilaku suka bentak-bentak, dan itu menunjukkan ada bahwa suasana hati dia itu sedang terganggu, suasana kejiwaan dia sedang terganggu. Bagaimana dia bisa muncul suasana hati terganggu itu karena adanya pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan, pikiran-pikiran yang sifatnya negatif, sehingga akan mengganggu pikiran tersebut. Itu biasanya muncul karena ada pengaruh faktor eksternal, orang lain kah, lingkungan fisik yang tidak nyaman kah, peralatan-peralatan yang digunakan tidak nyaman, tugas yang terlalu memberikan beban yang begitu berat kan, dan sebagainya. Gitu. Nah, tentunya gangguan-gangguan ini bisa mengakibatkan munculnya sebuah kondisi seseorang itu dikatakan stres, sehingga gangguan ini harus dihilangkan. Karena itu bekerja dengan nyaman itu seseorang tidak mengalami gangguan psikologis, maka dia tidak akan pernah stres atau no stres. Tidak ada stres yang muncul di dalam pikiran kita dalam kondisi kejiwaan kita. Happy. Baik, lalu bagaimana kita mengatasi itu semua? Maka perlu kita melakukan suatu kerja yang ergonomis. Baik, saya kira para hadirin di sini semua, para peserta ya, di webinar ini sudah tahu apa itu ergonomics. Ya kan?
Kalau dari kata-katanya kan seperti ini, ethics, argon, work, dan nomikos, hukum-hukum kerja. Jadi studi tentang hukum-hukum kerja. Jadi kalau kita definisikan bahwa ergonomics itu intinya adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pencapaian hubungan optimal antara pekerja dan lingkungan kerja. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana hubungan optimal tersebut. Nah, tadi sudah saya ceritakan bahwa ketika kita ingin bekerja sehat dan aman, maka kita harus nyaman, baik secara mental maupun fisik. Nah, inilah ukuran atau parameter suatu interaksi antara manusia dengan lingkungan kerja itu optimal kalau dia dikatakan nyaman. Jadi parameter utama optimal itu adalah dia nyaman. Artinya nyaman itu tidak terlalu nyaman dan tidak katakanlah misalnya dalam sebuah ruangan terlalu dingin, tidak terlalu dingin, tapi di mana ruangan itu atau tempat kerja itu membuat dia sehat, segar, dan damai, tenang. Itu ukuran daripada hubungan yang optimal dari seorang pekerja. Oleh karena itu kita perlu tahu tentang keterbatasan manusia tersebut, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi kalau kita simpulkan bahwa cara kerja yang ergonomis itu adalah intinya parameternya adalah bagaimana kita membuat sebuah hubungan atau melakukan satu aktivitas kerja itu optimal, yaitu nyaman. Karena nyaman itu akan bisa mengakibatkan kondisi kejiwaan kita itu akan sejahtera, akan bahagia. Dan kita akan menikmati sebuah pekerjaan tersebut dengan tenang, dengan damai, sehat, segar, sehingga akan menghasilkan sebuah hubungan yang harmonis dan sinergis dengan sebuah lingkungan kerja, dengan sesuatu yang berinteraksi dengan kita, baik itu dengan orang lain atau dengan tempat kerja, lingkungan kerja, fisik, dan sebagainya. Sehingga nampaknya ketika kita bisa bekerja harmonis dan sinergis itu dalam kondisi yang bahagia, sejahtera, dan menikmati pekerjaan itu tanpa ada gangguan-gangguan tadi yang tersebut di atas, maka kita akan bisa bekerja dengan sehat. Cuman bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan yang nyaman, yang dikatakan sebagai ergonomis tadi, maka tentunya nyaman itu tidak mengalami sakit, tidak mengalami kelelahan, dan tidak mengalami stres dalam bekerja. Bagaimana kita disarankan untuk bekerja sesuai dengan kondisi alami kita? Ya, kerjanya kerja alamiah, tidak melebihi dari batas keterbatasan kita itu sendiri, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, bisa mungkin kerja alamiah menggunakan postur yang alami, gerakan kerja yang normal, tidak berlebihan, mengatur durasi kerja istirahat. Artinya ketika kita bekerja dalam waktu yang cukup lama, maka kita perlu satu istirahat untuk mengembalikan energi yang hilang. Istirahat tentunya bukan hanya sekedar istirahat tanpa memberikan asupan energi baru dari makanan-makanan ringan tadi, tapi kita dalam waktu istirahat itu adalah melakukan sebuah exercise dan juga makan atau minum untuk menambah energi berikutnya. Dan yang terpenting adalah batasi beban kerja. Dan tentunya ketika kita mengetahui batasan kita dalam bekerja itu, maka kita akan tahu, oh saya tidak mampu mengangkat beban seberat itu, saya tidak mampu membawa beban itu. Dan tentunya juga ketika kita belum mampu, maka kita perlu adanya sebuah perbaikan dari diri kita sendiri, dari pekerja tersebut, baik dari pengetahuan maupun keterampilan agar mampu meningkatkan VO2 max sehingga batas beban kerja itu akan meningkat. Dan komunikatif dengan orang lain, dengan pimpinan, dengan bawahan, dan sebagainya, serta menghargai, apresiatif, patuh pada peraturan, dan selalu melakukan suatu exercise untuk melepaskan lelah, dan tentunya makan makanan yang tepat, yang bergizi, yang tidak mengandungi racun berlebihan, dan makanan juga tidak. Yang terpenting bahwa ketika Anda melakukan kerja itu yang sifatnya alamiah itu Anda mencintai pekerjaan itu, menyukai pekerjaan itu, senang melakukan satu pekerjaan itu, dan gemar melakukan pekerjaan itu. Dan inilah yang kita bahas di dalam sebuah topik hari ini tentang
effective design. Nah, bagaimana kita menumbuhkan budaya efektif, budaya kerja yang ergonomis melalui effective design? Lalu apa itu effective design? Baik, effective design. Sering kita sampaikan, kalau saya mengajar itu biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa kalian belajar di sini itu akan diukur 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan kognitifnya, yang kedua berkaitan dengan psikomotoriknya, dan yang ketiga dengan afeksi. Dalam dunia pembelajaran pendidikan, afeksi itu sangat melekat, ya, karena itu dalam rangka melakukan suatu pengukuran terhadap hasil pembelajaran yang dilakukan. Nah, kita coba mengambil makna-makna efektif itu untuk mendesain sebuah lingkungan kerja agar manusia itu bisa bekerja dengan nyaman, sehingga tidak ada stres. Ya, dia akan bahagia dan dia akan menikmati satu pekerjaan tersebut, sehingga dia akan harmonis dan sinergi dalam bekerja. Lalu apa itu effective design? Efektif itu merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, emosi, dan juga nilai dari seorang pekerja tersebut. Itu efektif. Nah, terus bagaimana kalau kita bicara dengan watak perilaku yang meliputi perasaan, minat, emosi, dan nilai tersebut? Lalu apa itu perilaku efektif? Nah, menurut David R. Rothwell, perilaku efektif itu merupakan perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Dijelaskan lebih detail menurut Syamsul Yusuf, perilaku efektif itulah tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi atau perasaan tertentu. Nah, tadi dikatakan bahwa ini berkaitan dengan perilaku, di mana perilaku itu akan merasa terganggu ada suatu beban terhadap perasaan emosi atau bentuk tingkah laku yang mengandungi penghayatan dari emosi atau perasaan tertentu dari sesuatu yang bersentuhan dengan orang itu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif itu berkaitan dengan perasaan dan emosi yang meliputi 2 hal, cinta dan suka. Ya kan? Cinta dan suka sekali, ya, kalau di sini bukan cinta dalam arti mencintai seseorang, mungkin juga mencintai kaitan dengan bukan untuk yang sifatnya mengarah kepada sebuah hubungan yang mengarah kepada pernikahan, tapi mencintai adalah menyukai, akrab, tidak menghargai mereka dan sebagainya. Ya, kalau itu menjadi suka sekali, tatarannya pada suka sekali berarti bisa menjadi teman karib atau juga dikatakan sahabat. Suka itu dia senang melakukan satu pekerjaan tersebut dan gemar melakukan satu pekerjaan tersebut. Jadi ketika kita mendesain sesuatu itu harus bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa senang, rasa gemar, rasa suka kepada pekerjaan tersebut pada seseorang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mendesain itu kan gitu. Itu yang perlu. Jadi kata inti dari efektif yang akan kita bahas di sini sebetulnya pada intinya kita ingin merubah perilaku, merubah mindset dari seseorang melalui sebuah desain. Jadi bagaimana sih kita membudayakan sebuah kerjaan atau pekerjaannya seperti apa yang menumbuhkan, yang rasa senang pada seseorang dalam pekerjaan tersebut, sehingga dia akan bisa bekerja, bisa menikmati itu, gemar bisa menikmati itu, dan tentunya dia bahagia karena sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak ada gangguan, tidak ada konflik, dan sebagainya. Dia menyenangi itu semua. Nah, lalu apa itu desain? Desain itu adalah sebuah interplay antara what we want to achieve dan how we want to achieve it. Apa yang Anda inginkan dan bagaimana untuk menginginkan itu. Jadi dalam sini what we want to achieve berkaitan dengan efektif
itu berkaitan dengan apa yang Anda inginkan untuk dicintai, mencintai, atau menyukai sesuatu, menggemari sesuatu, menyenangi sesuatu pekerjaan, ya, atau suka sekali pada suatu pekerjaan tersebut. Sehingga bagaimana kita memenuhi sebuah keinginan daripada seseorang atau pekerja tersebut yang ingin mencintai, yang menyukai, menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa gemar, senang, suka sekali pada sebuah pekerjaan sebagai sebuah alat pada lingkungan fisik kerja atau pada lingkungan kerja mental di situ, di mana sifatnya banyak pikiran dan sebagainya, dan mencintai pada seseorang yang bekerja bersama di situ. Maka tentunya bagaimana kita mendesain produk, mendesain sebuah teknologi, mendesain sebuah karakter, mendesain sebuah sikap, mendesain sebuah perilaku yang dicintai oleh orang yang ingin mencintai itu, menyenangi itu, atau menggemari itu. Jadi, how we want to achieve itu adalah bagaimana sih produk teknologi, apa saja yang dikembangkan, kita desain, kita buat, itu bisa memenuhi orang yang ingin menyukai produk itu atau teknologi tersebut. Itu desain. Jadi kalau begitu, intinya effective design itu adalah menggambarkan desain produk layanan antarmuka penggunaan yang bertujuan untuk membangkitkan respon perasaan dan emosional seseorang yang diinginkan dari konsumen atau pengguna, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna menurut Lumins, Jiang and. Nah, hal ini akan diterjemahkan dari sebuah perilaku. Jadi kan ada watak perilaku seseorang. Ketika dia merasa menyenangi suatu pekerjaan tersebut, menyukai suatu pekerjaan tersebut, menyukai menggunakan produk tersebut, menyukai menggunakan teknologi tersebut. Tentunya ada satu pertimbangan-timbangan. Ketika dia menyukai apa yang dia sukai, nah dia akan bisa lebih sehat mungkin ketika dia bekerja seperti ini. Dan juga dia bisa meningkatkan kekuatan-kekuatan otot pada tubuh kita. Dan juga dia menyukai pekerjaan tersebut karena dia memiliki suatu tingkat pengetahuan, keterampilan yang dimiliki sesuai dengan apa yang dia kerjakan di situ. Nah, itu yang bagaimana kita mendesain berdasarkan konsep efektif di situ. Efektivitas juga bisa dikatakan. Dan ini harus ditumbuhkan melalui suatu proses desain. Bagaimana sih desain itu? Maka harus kita identifikasi apa yang diinginkan seseorang itu, what you want to achieve. Jadi apa yang ingin kamu inginkan berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Yang kamu suka kira-kira, yang tentunya ada sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan pekerjaan tersebut. Tidak luas tidak menyimpang dari sebuah tujuan yang akan dilakukan. Kalau Anda menyukai tangga seperti ini, apa alasan Anda dari tangga ini? Kalau tangga tidak menyukai, kenapa tidak menyukai naik ke lantai 2, lantai 3? Alasannya mesti karena ada lift biasa. Nah, tapi lift itu sebetulnya nggak sehat bagi seorang. Karena dia tidak ada gerakan di dalam tubuh, di dalam lift tersebut orang itu. Maka bagaimana dia supaya kembali kepada tangga yang melakukan satu gerakan-gerakan. Tangga seperti apa? Apakah seperti ini atau yang seperti ini? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Anda suka nggak dengan seperti ini? Tentunya ada satu pertimbangan tentu. Ya. Jadi pertimbangannya ada mungkin saya menggunakan tangga memang saya masih muda. Jadi lift itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang memang mengalami sedikit gangguan pada muskuloskeletal sehingga dia tidak bisa menaikkan tangga. Kalau Anda tidak suka, kenapa Anda naik lift? Ya, mungkin ada sisi bahwa tangga itu ternyata kalau tidak suka ternyata tidak safe, karena tidak ada pegangan juga bisa gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mendesain tangga yang disukai Anda yang bisa mengakibatkan Anda lebih suka naik tangga dibanding naik lift. Nah, contohnya mungkin tangga-tangga itu dikasih bunyian-bunyian ketika kita menginjakan setiap step dari sebuah tangga tersebut.
Dan juga mungkin di dalam dinding-dinding sebelahnya kita tampilkan semacam informasi-informasi atau kartun-kartun yang membuat suasana pikiran kita jernih, membuat suasana hati kita tenang gitu ya, senang menggunakan tangga tersebut. Atau mungkin dengan apa yang kita bisa disukai oleh para pengguna tersebut. Kita sebagai seorang anak muda mungkin sudah mulai jangan terlalu manja dengan lift, tapi bisa menggunakan tangga. Cuman tangganya kadang-kadang tidak menarik bagi Anda, sehingga Anda lebih suka naik. Oleh karena itu, desain efektif ini adalah dalam rangka menumbuhkan kesenangan, kesukaan pada sebuah desain dalam sebuah pekerjaan tersebut, agar kita bisa nyaman dalam melakukan suatu aktivitas tersebut. Dan ini kita harus tumbuhkan menjadi sebuah budaya dalam sebuah melakukan suatu pekerjaan. Nah, apa itu sebetulnya budaya? Budaya itu sebetulnya menurut William Halbert adalah perangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, dan jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku. Ini yang perlu. Jadi effective design itu mencoba untuk mengubah perilaku yang tadinya tidak sehat menjadi perilaku yang sehat, perilaku yang tidak nyaman menjadi perilaku yang nyaman, yang dipandang layak dan diterima oleh semua orang masyarakat itu. Kuntoro-Ningrat mengatakan bahwa budaya itu merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, serta sebuah tindakan segala daya, kegiatan, dan karya yang dihasilkan manusia untuk mengolah dan mengubah alam dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Jadi di sini dua pengertian menurut pakar ini kita ambil karena di sini mengandungnya adanya sebuah informasi melahirkan sebuah perilaku menurut William, dan Kuntoro-Ningrat menghasilkan sebuah tindakan dengan segala daya upaya yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan satu pekerjaan, yaitu mengolah dan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi pada intinya ciri budaya itu adalah bahwa ketika itu sudah membudaya, maka mayoritas atau hampir semua pekerja masyarakat dalam sebuah lingkungan tertentu tersebut melakukan kegiatan yang dianggap mempunyai makna tertentu atau yang sering disebut dengan kebiasaan, menjadi sebuah kebiasaan. Ini itu disebut dengan budaya yang dilakukan terus-menerus. Bila hanya seseorang dan sebagian saja yang melakukan itu, maka belum dikatakan sebagai budaya. Dan di dalam budaya itu pasti ada, atau dalam aktivitas itu, kebiasaan itu ada sebuah nilai yang dianut. Nilai dari kegiatan itu, atau kebiasaan tersebut. Dan juga ada sikap dan perilaku yang akan selalu sejalan dengan nilai tersebut, yang dianut yang dimiliki oleh sebuah organisasi, seorang individu atau sekelompok masyarakat di situ. Serta sarana yang dimiliki untuk menunjang nilai-nilai budaya tersebut. Dan itu harus konsisten untuk melakukan nilai-nilai budaya itu. Karena itu berkelanjutan, berterusan, bukan pada saat tertentu saja atau musiman. Nah, ini yang oleh karena itu, bagaimana sih kita menumbuhkan budaya kerja ekonomis melalui affective design? Yaitu bahwa affective design itu mendesain sebuah produk, mendesain sebuah peralatan, mendesain lingkungan kerja, mendesain sebuah organisasi, mendesain sebuah hubungan komunitas, hubungan antar satu dengan orang lain dalam suatu pekerjaan. Itu yang membuat suasana hati itu bahagia karena dia menyukai suatu mungkin tindakan orang lain terhadap kita, saling menghargai di situ, sehingga itu akan bisa menumbuhkan kenyamanan di dalam sebuah pekerjaan tersebut. Dan dampaknya tentunya akan bisa meningkatkan performance dari seorang tersebut atau pekerja tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk topik hari ini. Mungkin lebih banyak kita diskusi ya.
Baik, Pak Hartomo. Terima kasih atas materinya yang cukup menarik, di mana tentang menumbuhkan budaya kerja ergonomis melalui desain afektif. Mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa angkat tangan atau melalui chat ya. Nah, jika saya rangkum ya Pak Hartomo, jadi bekerja itu jika tidak memperhatikan aspek ergonomi itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan juga menimbulkan bahaya pada tubuh sampai kecelakaan kerja, penyakit, sampai juga menimbulkan ketidaksehat gitu ketika bekerja. Di mana desain afektif itu kan apa ya, berhubungan dengan perasaan, minat dan juga emosi. Sebelum teman-teman bertanya nih Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Jadi 2 tahun terakhir itu saya sempat bekerja Pak di sebuah startup. Nah, dia itu 2 tahun itu menerapkan bekerja dari rumah Pak. Nah, kemudian akhir-akhir ini mereka mulai mengubah budaya kerjanya di mana sudah tidak bekerja dari rumah lagi, tapi mulai beralih ke hybrid gitu. Nah, ketika saya yang biasa bekerja dari rumah, ternyata harus bekerja di kantor, itu saya ternyata merasakannya itu saya nggak produktif gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apakah bekerja dari rumah ini sebenarnya sudah mempertimbangkan ergonomis ini ataukah harusnya tuh bagaimana Pak? Karena kalau dulu pandemi memang banyak perusahaan yang menerapkan bekerja dari rumah dan sekarang kan juga beberapa perusahaan juga diselang-seling gitu. Ada yang bekerja dari rumah dan juga bekerja di kantor. Seperti itu, Pak. Ya, dikatakan ergonomis sejauh kalian bekerja dengan nyaman. Cuman di sini ada aspek lain bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain dalam rangka untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Ketika tidak ada satu ruang yang membatasi, yang menghalangi, tentunya akan lebih baik kita bergaul dengan orang lain. Karena akan lama-kelamaan kita akan merasa tidak nyaman sebetulnya bekerja di rumah. Dari sisi fisik, dari sisi aktivitas kerja, Anda tidak apa namanya melakukan kerjanya kapanpun atau mungkin Anda tidak melakukan sebuah pekerjaan fisik yang begitu berat, tapi Anda tidak bergaul dengan secara fisik. Sehingga ketika Anda komunikasi secara virtual, maka Anda tidak tahu kondisi kejiwaan mereka seperti apa ketika mengungkapkan seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, maka Anda tentunya akan merasa tidak nyaman dengan ungkapan-ungkapan mereka, kan gitu. Ya kan? Terus kemudian perintah-perintah juga. Gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa ketika kita melakukan satu pekerjaan yang alamiah, alami kita itu sebetulnya bukan bekerja di rumah gitu. Di rumah pun bekerja untuk pekerjaan rumah, bukan pekerjaan kantor kan gitu. Ya kan? Alaminya kan gitu. Kita kalau di rumah pun pekerjaan untuk kepentingan keluarga itu bukan kepentingan kantor. Ketika masuk kantor tentunya kita harus melakukan sebuah proses adaptasi karena waktu itu kita pandemi, tentunya kita harus berangkat. Ada sebuah tanggung jawab yang diberikan. Ada sebuah komitmen yang ada pada diri kita bahwa ketika kita punya kontrak, kita punya perjanjian, maka kita harus ya memenuhi tanggung jawab itu. Ya, secara fisik mungkin ergonomis, mungkin secara mental Anda akan terkucilkan, mungkin akan kalau sudah dimulainya offline yang kerjaan itu. Dan tentunya kita harus membangun diri kita untuk dalam hal berkomunikasi, dalam hal bersikap, berperilaku. Itu juga harus betul-betul bisa menunjukkan tidak merendahkan orang lain, tidak menyinggung orang lain, sehingga akan terjadi sebuah kebersamaan. Apresiasi itu menjadi penting. Bukan berarti Anda bekerja di rumah itu tidak ergonomis. Kalau Anda lebih nyaman dengan di rumah dan perusahaan itu sudah membolehkan, why not kita melakukan pekerjaan di rumah. Kan gitu. Jadi tentunya yang menyebabkan tidak nyamannya Anda itu ketika Anda offline atau maupun online, itu apa? Anda tidak suka dengan pekerjaan itu, ya, terlalu membebani diri Anda, meskipun Anda mampu, tapi terlalu merasa terbebani, berarti ada sesuatu yang hilang
dari perasaan Anda terhadap pekerjaan tersebut. Jadi bukan dari mana dia tempat bekerja di rumah atau di kantor, tapi pekerjaan itu yang Anda kerjakan itu bikin Anda nyaman nggak? Pertama. Yang kedua, lingkungan kerjanya itu nyaman nggak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita dengan perasaan kita sendiri. Karena sebetulnya memang setiap orang itu akan berbeda-beda punya perasaan itu. Tapi itu bisa disamakan menjadi suatu hal pertimbangan yang objektif ketika kita menggunakan perasaan semua orang disimpulkan menjadi satu perasaan. Misalkan begitu. Yang kita sebut dengan tadi untuk menjawab pertanyaan what you want to achieve. Apa yang sebetulnya Anda inginkan dari pekerjaan itu. Gitu, Mbak Saidah. Baik, Pak Hartomo, cukup menjawab, Pak. Mungkin kita tunggu pertanyaan yang dari teman-teman yang lain, Pak. Ya, ini sudah ada Mbak Ratih. Bu Ratih yang ingin bertanya, Pak. Mari, Bu Ratih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Tom atas materinya. Dari yang saya tangkap dari materi hari ini kan berarti affective design ini kurang lebih pendekatan desain yang sudah mempertimbangkan emosi pengguna ya Pak ya. Ya, Oke, kalau begitu kira-kira challenge dari implementasinya itu seperti apa ya Pak? Dan solusinya kalau memungkinkan gitu. Dengan mempertimbangkan teknologi yang sudah ada sekarang kan yang tentu saja sudah semakin maju. Karena saya pribadi sedikit bingung karena saya kan belum familiar ya Pak sama efektif desain ini. Bagaimana menemukan keseimbangan antara kenyamanan pengguna dengan kepuasan emosionalnya gitu. Karena saya ngerasa untuk menyeimbangkan atau membuat ini balance itu kok bisa kompleks sekali gitu. Jadi saya ingin tahu bagaimana kira-kira menurut Pak Hartomo tentang hal tersebut. ya, Terima kasih. Oke. baik. Tadi saya katakan bahwa di dalam effective design intinya adalah membuat sebuah produk, teknologi, atau interface, atau apa saja ya, yang didasarkan pada keinginan daripada pengguna tadi. Nah, keinginan sehingga ketika dia didasarkan kepada keinginan pengguna, diharapkan apa yang kita buat, apa yang kita siapkan, apa yang kita desain, itu akan bisa membuat orang itu menyukai, menyenangi, atau gemar pada suatu produk tersebut. Sehingga untuk atau tugas tersebut, sehingga dia akan melakukan suatu pekerjaan itu. Bukan hanya sekedar tanggung jawab di situ ya. Tapi paling tidak terlepas bahwa sebagai sebuah aspek tanggung jawab, maka Anda harus melakukan pekerjaan tersebut. Bagaimana untuk mencapai sebuah keseimbangan? Keseimbangan itu kan antara kemampuan kita dengan apa yang ditugaskan kepada kita, itu bisa diselesaikan dengan sempurna. Nah, ketika kita tidak mampu, maka kita perlu desain diri kita. Kita perlu develop diri kita. Kan gitu. Baik dari aspek keterampilan, pengetahuan, dan juga dari aspek afeksi, akhlakul karimah, dan sebagainya, perilaku, itu juga kita harus improve. Makanya kalau kita belum perlu adanya sebuah training ya, training berkaitan dengan pelatihan sikap yang ergonomis, disebut perilaku yang ergonomis. Seperti apa ketika kita ada kedatangan tamu, ketika kita perilaku-perilaku yang atau sikap-sikap yang ditunjukkan itu membahagiakan orang lain. Sehingga orang lain itu aku senang bergaul dengan Anda. Dan Anda sendiri juga bisa, ketika orang lain bersikap seperti itu, Anda juga merasakan bahwa interaksi itu menjadi nyaman bagi Anda. Jadi itu untuk mencapai sebuah keseimbangannya itu ya harus saling, dia bukan hanya fitting the task to the man, tapi fitting the man to the task. Ketika kita tidak ada suatu produk baru, teknologi baru, kita harus melakukan suatu improvement. Ketika ternyata produk baru itu tidak nyaman bagi Anda tidak suka, mungkin Anda bisa dirotasi ke tempat yang lain. Dan begitu. Dan tentunya kita juga harus mendesain teknologi itu sendiri supaya Anda merasa nyaman. Makanya ketika Anda ingin beli laptop, maka ditawarkan laptop seperti apa, Anda pilih sendiri yang membuat Anda senang. Gitu. Karena teknologi ini sudah ada. Gitu. Tapi kalau Anda bisa mendesain laptop yang sesuai dengan keinginan Anda, itu akan lebih bagus. Saya kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Tom atas jawabannya. Boleh elaborasi, Bu Lida? Ya, jadi Saya saya tambahkan lagi bahwa uh, aktif dengan emosional itu hampir-hampir mirip.
Mhm. Kadang orang mengatakan karena efektif itu melibatkan intinya pada perasaan kita dan emosi kita gitu. Tapi Oh, ada juga istilah lain selain effective design, yaitu emotional design. Nanti kita bahas lain waktu tentang emotional design. Oke. Ya, terima kasih Pak Tom jawabannya. Oke. Silakan dilanjut Bu Moderator. terima kasih berarti atas pertanyaannya dari teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kita tunggu sebentar ya, Pak. Oke. Saya Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan. Nah, kita kan sebagai mahasiswa itu sering menggunakan laptop dalam jangka panjang ya Pak. Ya. Nah, itu elemen-elemen apa saja yang harus kita perhatikan Pak dalam sisi ergonominya Pak, agar kita bisa nyaman terus aman juga Pak. Ya, tentunya kamu harus membelikan laptop yang sesuai dengan spesifikasi yang kamu inginkan kan. Pertama itu. Anda ingin mau ngapain dengan laptop itu? Kalau untuk studi, ada maksudkan bahwa Anda harus belajar programming dan itu harus bisa menampung bahasa-bahasa programming yang Anda itu, maka Anda harus memilih laptop yang betul-betul Anda sukai, memenuhi harapan Anda kan gitu. Dalam prakteknya, tentunya penggunaan laptop itu juga harus bisa dibatasi, jangan terus-menerus, Mas. Karena itu akan mengakibatkan adanya gangguan pada penglihatan kita. Sehingga perlu adanya tadi saya katakan ada kerja istirahat itu harus ditumbuhkan gitu. Selain tempat kerja ketika Anda bekerja dengan laptop itu juga harus membuat tubuh Anda secara fisik itu nyaman. Dan tentunya laptop yang Anda pilih tentunya Anda yang Anda sukai kan gitu. Ya kan? Nah, ketika kamu akan dibuat kasihkan tempelan-tempelan apa, silahkan aja sejauh tidak mengganggu kinerja laptop tersebut. Jadi ketika Anda, pertama kan apa yang Anda inginkan kan gitu laptop tersebut. Apakah cuma hanya sekedar untuk mengetik, atau bisa membuat programming, atau bisa membuat simulasi, atau apa lagi. Tentunya Anda harus memberikan, lepas dari ada dana atau tidak ya Mas ya. Semestinya itu punya dana besar kan gitu. Ya. Makanya kita pilih laptop seperti apa yang akan kita miliki untuk jangka waktu yang panjang. Itu perlu difikirkan. Jadi kembali kepada perasaan kita. Ya, metode effective design salah satunya itu kan Kensei Engineering. Kensei Engineering itu mengikut 4 hal. Pertama adalah feeling and emotion, image, dan impression. Jadi dia berkaitan dengan metode yang bisa digunakan untuk mendesain dengan efektif desain itu ya salah satunya dengan sebetulnya metode semuanya bisa. Kalau itu berpangkal kepada perasaan kita, gitu, emosi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap produk yang kita buat. Efektif engineering itu kan sebetulnya hanya metode untuk mendesain didasarkan pada emosi dan perasaan kita, sehingga akan menimbulkan sebuah model dalam pikiran kita yang disebut dengan image. Nah, image itu dituangkan dalam sebuah produk, alat, teknologi, sehingga akan menimbulkan sebuah impression, kesan pada orang itu. Nah, ketika orang itu kota benci dengan produk itu, berarti produk itu gagal memenuhi apa yang dia inginkan. Seperti Anda misalkan Anda memilih laptop, dan tidak ada laptop yang Anda sukai, berarti gagal nih. Sebelum Anda mengoreksi diri Anda sendiri, kan gitu. Apakah yang Anda inginkan seperti apa? Gitu, Mas? Oh ya baik Pak. Tapi mungkin dari sisi kayak pencahayaannya, terus jarak pandang kita ke laptop, itu kan juga kadang. Iya, itu kan kaitannya dengan desain fisiknya, tempat kerjanya. Nah, makanya tadi ketika Anda beli laptop, cahayanya bisa diredupkan enggak? Gitu. Kan gitu. Kalau nggak bisa diredupkan, ngapain kita beli seperti itu? Jadi semuanya bisa ada sebuah adjustable lah ya. Karena menggunakan laptop dalam jangka waktu panjang, HP juga bikin mata lelah, pernah bisa berair, bisa mengakibatkan juga penyakit, minus mungkin, atau apa, dan sebagainya. Itu yang perlu kita batasi. Karena alami kita itu tidak mampu untuk melihat cahaya begitu lama.
melihat laptop begitu lama sebetulnya. Tapi kalau kita memaksakan, berarti Anda memaksakan diri Anda melebihi dari batas kemampuan Anda. Sebetulnya begitu. Atau Anda belum memahami keterbatasan Anda. Makanya ada belajar fisiologi dan anatomi dan fisiologi itu dalam rangka untuk mengetahui keterbatasan mata kita seperti apa sih, anatominya seperti apa, fungsinya seperti apa, kan gitu. Gitu, Mas? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini Terima pesertanya dari kasih. mana aja ya, Mbak Saidah? Iya Pak, jadi pesertanya sebagian besar dari mahasiswa Teknik Industri UI sendiri Pak. Terus ada dari luar nggak? Kemarin kalau di form pendaftaran ada yang dari PLN, tapi Oh, kurang tahu apakah hadir yang dari PLN. oke. Silakan kalau mau ada yang tanya lagi. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang bertanya? Jadi kalau desain afektif ini kita sendiri ya Pak yang juga harus bisa mengatur dan merasakan karena kan kaitannya dengan emosi kayak mengatur layar laptop, posisi bekerjanya yang nyaman di mana. Ya, ya pada intinya ketika kita mendesain sesuatu itu bisa bikin orang senang gitu, suka gitu. Yang tadi saya contohkan, kenapa kok mahasiswa sekarang ada fasilitas lift kok senang menggunakan lift dibanding menggunakan naik tangga ya? Karena tangga ini salah satunya tidak bikin capek, gitu kan? Iya Nah, Pak. sekarang bagaimana meskipun bikin capek tapi tidak merasa capek? Dan agar mahasiswa lebih suka menggunakan tangga yang ada sekarang, maka didesainlah untuk menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa suka, yaitu sehingga katakanlah tangga itu bisa dikasih apa namanya, ya tadi mainan musik, piano, sehingga dia tidak akan merasa lelah, tidak merasakan capek tubuh secara fisik, karena dia akan apa menyenangi ya, menyenangi sebuah produk tersebut. Ini ada sebuah penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan affective design juga. Mungkin bisa saya share di sini. Ini sudah publish sebetulnya. Jadi mahasiswa ini mau desain sebuah permainan ya, desain apa namanya boneka edukatif sebagai media untuk mempelajari lagu-lagu tradisional dengan menggunakan affective design approach. Ya. Ini sudah tahun berapa ini saya buat? Tahun 2000, ini sudah dipublish di jurnal kelihatannya. Dulu di presentasi di Shanghai bersama tahun 2000 apa ya? Kalau nggak salah 16 atau 17 ya. 2000, sebelum pandemi ini. Jadi bagaimana kita membuat sebuah desain doll edukatif ini agar orang-orang muda, anak-anak muda itu senang mempelajari tradisional folk song nih, kayak gondol-gondol pacul, kapuse, dan sebagainya yang kita miliki. Sementara ini kan mahasiswa kita tidak mengenali lagu-lagu tradisional dari semua suku ya dari Indonesia. Dan bagaimana supaya itu kita bisa menyenangi? Kita desain sebuah boneka yang edukatif ya agar mereka menyenangi, ya kan? Dalam rangka mencapai tujuannya adalah menyenangi lagu-lagu tradisional melalui sebuah desain berdasarkan pendekatan afektif tadi, sehingga desain ini akan disukai oleh orang, anak-anak kecil SD, SMP gitu ya, sehingga dia bisa belajar tentang lagu-lagu tradisional. Kalau zaman dulu kan kita belum ada teknologi komputer, belum ada internet, itu kan kita belajar ya lagu-lagu tradisional gitu, sangat-sangat familiar buat kita. Ya, itu yang apa namanya diawali oleh Mbak ini Maulidiawati ini melihat anak-anak sekarang itu tidak bisa menyanyikan lagu-lagu yang kita miliki dari suku-suku kita Jawa, Sunda dan sebagainya yang apa namanya dia lebih suka pada lagu yang rock dan sebagainya atau yang lagu-lagu bahkan sekarang Korea dan sebagainya. Tapi lagu-lagu tradisional tidak dikuasai. Ini yang makanya perlu sebuah desain ya. Desain yang membuat dia suka ya, dengan desain itu untuk mempelajari lagu-lagu tradisional.
Itu salah satu produk yang saya buat bersama Mbak Maulidiawati tahun berapa? Nah, 2000, kelihatannya 2019 atau 2000 sebelum pandemi. Ini Cukup menarik ya Pak. Berarti tapi kalau desain afektif itu selain dia desain berupa desain produk, itu juga apakah bisa Pak kalau berupa desain layanan? ya bisa juga. Bisa juga ya Pak. Ya, ya. Seperti Layanan, aplikasi-aplikasi. layanan itu kan produk. Layanan kan teknologi, cuman dia lebih abstrak dibanding yang produk seperti doll di sini. Ini kan konkret ya, tapi cenderung abstrak. Tapi tetap kita bisa mempertimbangkan itu. Layan itu kan kaitannya pergaulan interaksi antara orang dan orang, dan fasilitas fisik juga, ya kan? Itu juga sangat apa namanya menarik juga untuk didesain. Itu ada lagi mungkin? Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada sudah cukup mungkin Mbak Syahidah. Sepertinya sudah cukup mewakili ya Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya dan Bu Rati dan Mas Abdul. Gitu. Mungkin kalau begitu materi hari ini bisa kita akhiri ya Pak, dan Ya, silakan. saya kembalikan ke Mas Abdul sebagai MC. Baik, baik, terima kasih. Sebelum masuk pada sesi selanjutnya, mungkin kita ada sedikit dokumentasi, Pak, kepada audiens. Oke. Mungkin boleh menyalakan kameranya. Kok sedikit yang on cam. Sepertinya belum pada mandi. Ditunggu mungkin Mas Muklisin. Baik, Pak. Katanya masih pada proses. Mbak Dila, Mbak Rara nih. Mbak Dila dari Australia ya. Ada Pak, tapi baru sambil kerja di rumah. Oh gitu. Oke, baik, sudah. Sudah, Pak. Tidak lupa mengingatkan untuk audiens untuk mengisi presensi karena akan diberikan sertifikat melalui Gmail nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih sama Bapak Hartomo Suwardi karena telah mengisi sebagai selaku pemateri hari ini dan Mbak Lida sebagai moderator. Baik, acara terakhir kita tutup hari ini acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga hasil diskusi pada kegiatan hari ini kita bisa mendapatkan semua semua ilmunya dan bermanfaat bagi kita. Akhir kalam, saya Muklisin Abdullah selaku MC webinar pada hari ini. Berterima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf atas perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Billahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya live ya Mas.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh, sorry, mohon maaf, ada sedikit pengumuman. Untuk untuk webinar selanjutnya itu diadakan pada tanggal 2 Agustus dari dosen Sri Indrawati mengenai sistem produk dan supply chain management. Sedikit tambahan mungkin. Baik, terima kasih.